sahabat independent training, kembali lagi di playlist video yang lainnya terkait tentang masih uh, bagaimana pembelajaran kita di berbagi tips dan trik terkait tentang tugas akhir. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu latar belakang saya, sebetulnya ada di video sebelumnya terkait tentang bagaimana kita bisa lulus sidang pada saat kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari penguji ya. Jadi ada tips dan trik mudahnya lulus sidang. Nah, jadi kalau yang mau tahu ada di video saya sebelumnya. Oke. Nah, next teman-teman, setelah yang kemarin di video sebelumnya yang sebetulnya secara gambaran umum itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Tapi di video kali ini saya akan coba sharing pengalaman saya sebagai penguji, dan saya juga masih mahasiswa juga yang akan menghadapi ujian sidang. Jadi kenapa saya bisa cukup percaya diri, pede, karena saya akan berada di dua posisi itu terus, sebagai penguji dan yang akan diuji juga di kemudian hari ya. Nah, jadi saya mau sharing terkait video ini ya, yang akan bicara spesifik tentang presentasinya. Nah, jadi kalau yang kemarin itu masih tentang bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita gambaran umum, tapi yang saat ini mulai spesifik masuk ke dalam si presentasi itu sendiri ya. Jadi presentasi tugas akhir sesuai ekspektasi penguji ya, dalam perspektif saya sebagai penguji sidang selama ini ya. Oke. Nah, ada beberapa hal teknis yang kita tidak akan bisa lancar presentasi tanpa sampai pada hal-hal teknis ini ya. Dan ini sangat common terjadi pada saat sidang ya, yang bisa membuat penguji menunggu ya. Kita intinya adalah penguji jangan sampai penguji itu memiliki kesibukan ya. Everyone of us, sekalipun Anda sebagai mahasiswa yang diuji juga ada punya kesibukan ya. Jadi saya pikir kita tidak menspesialkan penguji, tapi baik penguji dan Anda juga ingin cepat selesai tentunya, karena masih banyak tugas-tugas lainnya, terutama penguji dalam hal ini ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah H-2, periksa kembali jadwal sidang Anda ya. Pastikan tanyakan konfirmasi ya. Pastikan tanyakan ke Anda, ke admin ya, apakah ada perubahan jadwal. Ini pernah kejadian mahasiswanya karena jadwal ujian dirilis 2 minggu sebelum hari H, mahasiswanya mungkin fokus kepada persiapan dan segala macam, ternyata ada perubahan jadwal dan dia tidak mengetahui. Padahal fokus effort yang dikeluarkan untuk selama 2 minggu itu akhirnya hilang hanya karena dia tidak menanyakan kembali ya. Seandainya admin memang tidak memberikan informasi kepada Anda, tidak ada salahnya saya pikir hanya menanyakan, Bapak Ibu admin, terkait dengan jadwal sidang saya di tanggal sekian, apakah ada perubahan ya. Setelah Anda menanyakan konfirmasi, berarti confirm ya Bapak Ibu bahwa tidak ada perubahan jadwal sidang. Iya ya. Kalau bisa ada baiknya via WA supaya kita mempunyai bukti record bahwa kita sudah melakukan konfirmasi ya. Nah, kemudian cek kembali hard copy ya. Penting cek kembali hard copy ya. Mau offline maupun online, biasanya penguji mendapatkan kopiannya ya, tapi mungkin kalau sidang online ini kita soft copy ya. Cek kembali hard copy-nya ya. Nah, biasanya pada saat kita mengirimkan hard copy ya, pada saat kita memasukkan tesis kita ke percetakan ya, dan kita memprint, katakanlah kita membuat 5 copy, biasanya saya suka menemukan ada halaman yang tertinggal ya. So Anda jangan pernah rely on petugas fotokopi ya, karena dia bekerja dengan banyak sekali deadline fotokopian, terutama ini menjelang akhir-akhir semester ya. Para pejuang tugas akhir kita semua memasukin tukang ke tempat fotokopi, dan kita jangan rely on dari mereka bahwa kemungkinan ada halaman yang hilang ya. Dan namanya kalau pekerjaan mengcopy, kalau satu ada yang hilang, maka di cetakan lain juga pasti hilangnya sama, konsisten ya. Yang kedua, masalah warna ya. Biasanya kalau Anda memasukkan
data demografik, infografis dengan warna grafik ya, bisa jadi difotokopi menjadi hitam putih ya. Jadi nanti perlu diperhatikan PowerPoint-nya supaya bisa tetap informatif ya. Distribusi hard copy, pastikan bahwa semua penguji sudah menerima ya. Di level jenjang tertentu ya, misalkan di S2 ya, biasanya jadwal sidangnya bisa lebih tidak terlalu ketat seperti sidang S1 skripsi, sehingga kita bisa menanyakan kepada admin apakah semua penguji sudah menerima salinan kopi dari tugas akhir saya ya. Tanyakan ke admin, jangan sampai pada hari H penguji bilang bahwa saya belum menerima salinan, dan kemudian nanti akan saling menyalahkan antara admin dan segala macam ya. Berikutnya masalah teknis lagi, desain PPT yang menarik tetapi secukupnya ya. Desain PPT yang plain ya juga tidak terlalu menarik sebetulnya, tidak terlalu membuat penguji melihat, tapi apabila berlebihan juga sebaiknya secukupnya. Jadi kalau saya biasanya membuat presentasi suka saya sesuaikan dengan tema saya. Misalkan saya presentasi tentang pasar modal ataupun money market, maka saya tidak akan menggunakan literally PowerPoint yang memang hanya memberikan template garis kanan kiri warna. Biasanya saya suka menyesuaikan dengan tema. Nah, tapi saya pilih tema kalau money market ya mungkin gambar dolar, tapi tidak begitu complicated ya. Minimal ada effort dari kita untuk hal yang sekedar template ya. Jadi desain PPT yang menarik dan secukupnya. Nah, yang berikutnya lagi, ini sering kejadian. Cadangkan soft file PPT Anda ya. Jangan pernah rely on PPT Anda hanya di satu drive ya. Apakah itu diletakkan di laptop Anda? 1. Apakah itu diletakkan di flash disk? 2. Apakah itu diletakkan di email ataupun itu diletakkan di Google Drive ya. So, sebetulnya kita punya 4 media penyimpanan ya. Laptop Anda sendiri, email Anda, Google Drive Anda, dan flash disk Anda ya. Ini sering kejadian pada saat mau presentasi ya. Pada saat presentasi dia kebingungan mencari filenya ada di sebelah mana ya. Nah, berikutnya lagi, soft file PPT Anda kalau bisa disiapkan dalam versi 97 dan versi terbaru PowerPoint ya. Jangan sampai pada saat Anda sampai menggunakan laptop dari kampus, ternyata dia tidak compatible dengan Microsoft Word yang Microsoft PowerPoint yang baru. Akibatnya pas Anda memasukkan PowerPoint Anda ya, kemudian terjadi masalah sehingga tidak bisa dibaca filenya ya. Jadi jangan lupa mencadangkan soft file PPT Anda ya. Tidak ada alasan versi saya ketinggalan dan segala macam. Apakah itu masih kejadian? Ya, masih kejadian sampai sekarang ya. Berikutnya yang saya paling selalu suka adalah mahasiswa selalu datang lebih awal ya. Di dalam setiap aspek pekerjaan Anda, di dalam setiap aspek Anda melakukan sesuatu, saya senang dengan datang lebih awal. Karena kita datang lebih awal, kita bisa recognize kondisi itu jauh lebih awal. Kalau ada kendala, kalau ada masalah, saya bisa cari solusi dibandingkan dengan teman-teman kita yang datang tepat pada waktunya ya. Datang selalu lebih awal. Kenapa? Masalah proyektor ya. Kalau ini offline, masalah laptop. Kalau ini offline, kalau online, masalah koneksi ya. Dan biasanya pada saat kita datang lebih awal, Anda jangan ngobrol, jangan asik sendiri dengan teman-teman Anda, segera datang masuk ke dalam ruangan ya. Karena kalau sidang sebetulnya dalam masa social distancing ini tidak terlalu menjadi masalah offline ya, karena kalau penguji 3 atau 4 ditambah Anda cuma 5 orang, sementara ruangan kelas cukup besar ya, sehingga di beberapa tempat sudah mulai offline ya. Pada saat Anda datang, jangan langsung ngobrol dulu. Anda masuk ke dalam ruang, Anda memasukkan PowerPoint Anda ke dalam desktopnya, Anda coba jalankan, Anda nyalakan proyektornya ya. Nah, dengan begini minimal Anda sudah meminimalisir ya. Yang saya paling tidak comfort adalah pada saat saya sudah notice mahasiswa tersebut datang jauh lebih awal, tetapi pada saat giliran dia ketiga mau maju sidang, dia baru mengcopy slide PowerPoint-nya. Pada saat di copy ada masalah ya. Nah, itu dia yang
sampai sekarang ini masih sering terjadi hingga saat ini. Jadi ini yang sekiranya perlu diperhatikan bagi teman-teman yang sering datang in the last minute karena ini sidang ya. Jadi tolong kalau bisa datang lebih awal lebih baik ya. Nah, kemudian datang lebih awal, selalu lebih awal juga biasanya adalah kita akan mempertanyakan, ini kalau Anda nyaman ya. Kalau Anda tidak nyaman tidak ada masalah, pertanyaan penguji sebelumnya ya. Coba nanti tetap akan saya share kira-kira pertanyaan penguji apa saja ya. Nah, berikutnya adalah cadangkan selalu salinan dari hard copy ya. Ini masih sering kejadian lagi, biasanya kita membutuhkan cadangan hard copy ya. Jadi mengingatkan saya pada saat sidang semua penguji memegang hard copy, mahasiswa sendiri dia tidak pegang hard copy. Ya, akhirnya dia meminjam hard copy dari salah satu penguji. Ya, nah ini jadi tolonglah ini kan hanya sidang itu kan kalau S1 satu kali dalam 4 tahun, kalau S2 satu kali dalam 2 tahun ya, dan kalau S3 satu kali dalam 3 tahun ya. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau Anda memiliki hard copy lebih ya, hard copy lebih ya, karena jangan sampai Anda tidak punya hard copy karena semua hard copy sudah didistribusikan dan Anda hanya rely on PowerPoint Anda. Karena apa? Nanti pada saat revisi penguji ada yang suka gayanya dia page by page, per halaman dan Anda tidak punya hard copy-nya ya. Nah, berikutnya selain hard copy juga jangan lupa bawa pulpen ke dalam ruang sidang ya. Ini sering sekali kejadian mahasiswa tidak membawa alat tulis ya, dan ini kejadian lagi akhirnya salah satu penguji harus meminjamkan alat tulis kepada peserta ujian untuk bisa menuliskan revisian ya. Berikutnya adalah etika laser pointer ya. Jadi sebetulnya ada beberapa kalau laser pointer yang sebetulnya laser pointer adalah tools yang dipakai untuk mempermudah kita membuat presentasi ya, Akan tetapi memang bagi beberapa pihak bagi beberapa penguji penggunaan laser pointer ini memang dinilai tidak terlalu nyaman ya, karena mungkin masalah etika dan segala macamnya, sehingga kalau saya sendiri tidak ada masalah penggunaan laser pointer selama memang ada hal-hal yang sulit dijangkau untuk dijelaskan ya. Nah, tapi kalau misalkan PowerPoint Anda sudah berupa pointer, seharusnya sih tidak menjadi urgensi Anda membutuhkan laser pointer ya, karena memang laser pointer itu kita di mana sih letak etikanya mungkin menurut beberapa penguji kurang santun karena menunjuk menggunakan alat bantu gitu kan. Ya mungkin kalau katakan kan sebetulnya laser pointer itu dipakai pada saat distance antara layar dan peserta rapat jauh sekali sehingga dia perlu menunjuk. Tapi kalau Anda sudah berada di depan dan di belakang Anda sudah layar, sebetulnya sih saya tidak melihat urgensi membutuhkan laser pointer ya. Nah, kecuali laser pointer dipakai oleh para penguji yang mungkin letaknya jauh dari layar ya. Nah, itu yang mungkin perlu kehati-hatian dalam laser pointer ya. Nah, setelah dari teknis baru kita masuk ke konten ya. Ini konten penelitian ini lebih kepada kompetensi keilmuan saya, terutama saya di bidang saya di Fakultas Bisnis dan Ekonomi ya. Jadi memang tapi kurang lebih seharusnya substansi penelitian sama. Intinya we are doing research to answer the problem ya. Jadi memang harus ada masalah. Nah, kemudian yang harus kita diperhatikan adalah masalah konten. Konten ini saya selalu memberikan perhatian kepada mahasiswa saya ataupun kepada yang mau maju sidang, baca kembali PowerPoint Anda daripada tugas akhir Anda menjelang sidang. Kenapa seperti itu? Karena menjadi percuma Anda membaca tugas akhir Anda menjelang sidang, karena itu adalah proses 1 semester 3-4 bulan seharusnya sudah Anda baca dan sudah kita recheck kembali berkali-kali. Tapi PowerPoint biasanya baru mahasiswa buat sekitar 2 minggu menjelang sidang. So make sure kembali di dalam video saya sebelumnya saya bilang tahu apa yang Anda tulis ya. Nah, itu baca kembali PPT Anda ya. Maksimum jumlah slide ya. Saya
kebetulan menganut yang slide itu saya tidak suka terlalu banyak ya. Jadi kalau S1 saya ambilkan contoh dalam angka yang numerik yang pasti, 30 slide itu terlalu banyak. S2 30 slide itu terlalu banyak ya. Maksimum buat saya S1 S2 itu maksimum di 15 slide ya. Maksimum di 15 slide ya. Pendahuluan itu cukup 2 slide, bab 2 itu cukup 2 slide, metodologi penelitian cukup 2 slide, hasil pembahasan bisa 4 slide, 2, 6 tambah 4, 10, bab 5 dan 6 kurang lebih 2 slide lah. Jadi itu kurang dari 15 tambah cover 14 ya. Nah jadi itu jumlah maksimum slide ya. Nah ini yang saya lucu lagi, yang suka men-trigger pertanyaan penguji ya, nomor 3 ya. Setelah slide cover Anda masuk pendahuluannya. Pendahuluan adalah latar belakang masalah ya. Latar belakang jelas-jelas kita menulisnya 1.1 latar belakang masalah, so it should be problem. Tapi apa yang mahasiswa tuliskan biasanya? Definisi ya, definisi dari variabel. Padahal kalau teman-teman notice, definisi variabel itu nanti tempatnya ada di penjelasan bab 2 ya. Atau latar belakang masalah yang paling klasik adalah dalam masa globalisasi ini, dalam masa masyarakat ekonomi ASEAN ya. Nah jadi latar belakang masalah saya senang langsung menembak pada 2 kalimat ini juga. Latar belakang masalah langsung saya tembak kepada masalahnya itu sendiri. Ada masalah apa? Pasar modal, money market turun akibat reaksi investor yang pesimis melihat kebijakan pemerintah. There's problem ya. Kita tidak bicara dalam masyarakat ekonomi ASEAN ini di mana persaingan global menjadi bla 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 bla. Akhirnya kemana-mana, tidak menembak langsung kepada masalah. Kalau di tesis atau di dalam skripsinya tidak menjadi masalah ya. Benang merah antara perumusan masalah dan tujuan penelitian ini kadang-kadang masih suka skip ya. Masih melihat putus perumusan masalah dan tujuan penelitian ya. Masalah broadnya tadi sudah kita sebutkan, latar belakang masalah. Kemudian kita turunkan ke dalam perumusan masalah. Biasanya di dalam kompetensi keilmuan saya itu sifatnya pointer 1, 2, 3 A, B, C ya. Kita membuat permasalahan yang broader tadi lebih kepada spesifik ya. Nah biasanya dengan kalimat tanda tanya ya, karena kita mempertanyakan. Nah dan itu harus align dengan tujuan penelitian ya. Perumusan masalah saya mudah. Perumusan masalahnya Anda perumuskan berapa? 3. Maka tujuan penelitiannya harusnya ada 3. Apa tujuan penelitian? Menjawab apa yang sudah Anda tanyakan di perumusan masalah ya. Nah itu benang merah antara perumusan masalah dan tujuan penelitian, jangan sampai putus ya. Selesai di bab 1 ya, karena setelah 1.1, 1.2, 1.3 ya tujuan penelitian biasanya ya. Nanti kalau 1.4 biasanya di beberapa kampus ada batasan penelitian. Nanti mungkin saya akan discuss sendiri ya. Masalah batasan, keterbatasan, pembatasan ya. Nanti itu satu video lagi next ya berikutnya. Nah, bab 2 tujuan pustaka pastikan dalam bentuk pointer ya. Tujuan pustaka itu banyak sekali kontennya. Teman-teman jangan mengcopy paragraf ya. Bikin pointer yang misalkan ada teori induknya. Misalkan kalau dalam konteks keilmuan saya ada teori yang paling common, ada misalkan ada teori pensignalan atau signaling teori ya. Cukup judulnya saja Anda membuat narasi sendiri ya. Nah itu tentang teori stakeholder teori ya. Cukup judulnya saja, title-nya ya. Nanti Anda membuat narasi sendiri yang Anda arrange dengan bahasa Anda sendiri ya. Kemudian definisi biasanya setelah teori grand teori masuk ke dalam definisi ya. Definisi juga saya harapkan sebetulnya biasanya definisi variabel ya, itu dalam bentuk pointer saja, judulnya saja ya. Jadi sebetulnya bab 2 itu bisa cuma 2 slide. Subjudul grand teori, subjudul definisi, masuk ke hipotesis. Nomor 6 kita discuss, cek apabila ada hipotesis seharusnya menjawab tujuan penelitian ya. Alignment-nya udah mulai kelihatan ya. Perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis ya. Hipotesis ada dugaan sementara, seharusnya menjawab tujuan penelitian. Jadi apa sebetulnya? Kalau Anda punya 3 perumusan masalah, 3 tujuan penelitian, seharusnya Anda juga punya 3 hipotesis ya. Saya sering notice ada yang punya 4 perumusan masalah, 4 tujuan penelitian, 3 hipotesis ya. Nah itu yang menjadi
notice dari penguji nanti coret. Nah itu yang masalah kontennya. So konten ini masalahnya belum selesai nih, karena konten cukup komprehensif masalahnya, nanti kita akan discuss lagi ya. Jadi konten ini sampai ada 14 ya, saya ini baru 6 nih. Jadi mau tahu lebih lanjut terus nih para pejuang tugas saya deh, terus tonton video kayak